Oke, halo cek dan selamat malam ya. Kita tiba kembali di hari Senin seperti biasa di program The Night Show Streaming and Podcast. Nah, kita mau lihat dulu nih. Jam 8 ya. Jadi jam 8 waktu Indonesia Barat. Jadi kita mulai saja kali ini live streamingnya. Saya melihat ada beberapa yang sudah bergabung di malam hari ini. Saya mohon bantuan juga bagi teman-teman yang sudah masuk, sudah bergabung. Boleh diberikan tanda ke saya apakah suara saya terdengar jelas, teman-teman ya. Di sini ada Mbak Eri nih ya. Mbak Eri, Sang Bidan Sakti nih ya, dari Depok. Apakah suara saya terdengar jelas, Mbak Eri, atau juga yang lain yang sudah join di sini malam hari ini? Kalau suara saya terdengar jelas, biar saya juga nyaman nanti ya melanjutkan pembicaraan. Jangan sampai ternyata saya sudah masuk ke pembahasan, nggak taunya suaranya nggak terdengar. Jadi saya mohon bantuan seandainya ada para bukan subscriber ya, para follower kali ya. Para follower yang sudah menonton di malam hari ini, sudah standby juga. Boleh dong berikan informasi di kolom komentar ya, apakah suara saya terdengar jelas, apakah sampai diterima dengan baik, agar saya juga mudah nih melanjutkannya nih ya. Di sini di beberapa di baris bawah di kolom komentar sudah saya perhatikan beberapa orang sudah bergabung. Nah, semakin banyak bahkan yang bergabung. Terima kasih, selamat malam bagi yang sudah bergabung ya. Selamat malam semuanya, selamat datang, selamat berjumpa kembali. Saya ingin tahu dulu, di sini juga ada Stefanus ya, kembali berjumpa di sini. Sudah di beberapa kesempatan berjumpa di sini. Ada yang kalau saya perhatikan ada yang setia membersamai saya di YouTube channel dan kemudian hadir kembali di sini ya. Oke, di sini dari Mia yang mengatakan sudah jelas ya, berarti suaranya sudah terdengar dengan jelas. Baiklah, terima kasih kalau begitu dari Mia yang sudah memberikan notifikasi. Jadi saya juga melihat kita sudah kondusif untuk memulai live streaming kita di malam hari ini ya. Jadi saya ingin menyapa dulu yang sudah hadir, yang sudah menyaksikan. Selamat malam, selamat bergabung para teman-teman sekalian. Di sini juga ada Mas Mariono yang sudah bergabung. Mohon maaf tadi saya tidak sempat membalas komentarnya Mas Mariono di kolom komentar di mana di informasi tentang acara ini ya, karena bertanya bagaimana cara bergabung. Saya belum sempat merespon, tapi keburu harus memulai live streamingnya. Jadi paling tidak saya senang sekali Mas Mariono juga hari ini sudah bisa bergabung ya di The Night Show Streaming and Podcast. Sekedar informasi saya teman-teman sekalian, bagi yang mungkin belum familiar dengan apa yang saya lakukan di sini. Setiap hari Senin malam memang saya mengagendakan sebuah live streaming ya, sebuah program live di mana saya hadir secara interaktif seperti malam ini. Saya bisa berinteraksi dengan Anda langsung, dan interaksinya ini ditujukan agar kita juga semakin dekat ya, kita semakin aktif. Karena kalau saya lagi mengunggah berbagai konten inspiratif di YouTube channel kan biasanya satu arah ya, saya mengunggah, nanti orang-orang baru membalasnya kemudian, dan saya meresponnya juga kemudian. Nah, kalau sedang live seperti ini, saya bisa langsung merespon saat ini juga. Seperti misalnya di sini ada Yudi yang baru bergabung lagi. Oke, halo, selamat malam Yudi ya. Terima kasih telah kembali bergabung. Mas Mariono di sini. Nah, suaranya nggak ada, boleh dicek dulu settingan suaranya ya oleh Mas Mariono ya. Siapa tahu settingan suaranya yang bermasalah. Boleh nanti dibantu dulu diperiksa. Kalau sudah terdengar suaranya, boleh informasikan ke saya ya. Dan tema kita di malam hari ini seperti yang sudah Anda juga lihat di di feed saya, kurang lebih temanya itu adalah berdamai dengan kejenuhan ya. Saya mengatakan kata berdamai gitu karena kan kalau saya menggunakan kata-kata menyembuhkan, kesannya sakit ya, kesannya kejenuhan itu sebuah penyakit gitu, padahal tidak. Kejenuhan adalah sebuah kondisi yang manusiawi, dan saya yakin kita semua juga pernah berada di titik yang kita sebut titik jenuh ya. Meskipun derajat dari titik jenuh itu juga berbeda-beda. Ada yang titik jenuhnya ini sebetulnya hanya sebatas jenuh yang butuh hiburan. Ada yang sebatas jenuhnya itu jenuh sedang bosan gitu ya. Ternyata ya banyak kadar jenuh juga gitu. Nah, di sini ada Kang Aji yang kirain di YouTube, kata Kang Aji ya. Malam hari ini kita di live Instagram dulu, karena di minggu kemarin sudah saya umumkan
minggu ini dan sampai nanti akhir Juli ya kurang lebih, saya pindah dulu live streamingnya ke Instagram. Kenapa? Karena posisi saya bukan sedang di Bandung. Kalau saya sedang di Bandung, posisinya di kantor praktek saya, maka pasti di YouTube ya. Karena kalau dari kantor praktek saya itu lebih kondusif, segala settingan suara, pencahayaan, kamera itu nyaman sekali untuk YouTube live. Karena kan untuk menampilkan live di YouTube saya pakai aplikasi pihak ketiga ya. Jadi harus di kantor saya. Nah, ketika saya sedang di luar kota seperti saat ini, posisi saya saat ini sedang ada di sebuah daerah di Cikarang ya, atau daerah Bekasi. Ya, saya kan jadi nggak membawa peralatan saya dan kondisi juga belum tentu memungkinkan. Maka saya menggunakan handphone, dan di handphone ini aplikasi yang lebih friendly adalah Instagram Live. Nah, jadi kita jumpa malam hari ini di Instagram Live dulu teman-teman sekalian ya. Yang setia membersamai saya di YouTube, ya kita biasakan dirilah sampai akhir Juli kita jumpa dulu di Instagram ya. Semoga paling tidak kondusivitas saya tetap terjaga, interaksinya juga tetap terjaga dengan baik. Jadi terima kasih banyak yang sudah bergabung di sini dan sudah saling menyapa satu sama lain ya. Saya perhatikan di sini sudah saling sapa, beberapa juga sudah saling kenal. Ada Yudi yang menyapa Kang Aji di sini. Di sini juga ada Yuda yang baru bergabung ya. Terima kasih. Selamat datang, selamat malam, selamat bergabung. Oke, baiklah teman-teman sekalian. Jadi di sini kita akan memulai live streaming kita di malam hari ini. Seperti biasa, kalau ada pendapat ya, ada pertanyaan, ada apapun silahkan nanti dituliskan di kolom komentar saja. Semoga nanti saya juga sempat untuk mengulas satu persatu ya. Kalau Instagram ini mau nggak mau saya harus buat agak padat gitu, tidak bisa seperti YouTube yang durasinya itu bisa saya extend lebih mudah ya. Kadang 1 jam lewat saya biarin gitu, karena kan kerekamnya juga utuh gitu. Tapi kalau di Instagram kerekamnya lebih dari 1 jam tuh kadang-kadang juga agak masalah gitu. Maka untuk Instagram ini kita upayakan sekompak mungkin, sepadat mungkin ya, tanpa mengurangi esensinya tentunya. Baiklah teman-teman sekalian, saya akan mulai saja. Nah, kenapa saya mengangkat tema tentang berdamai dengan kejenuhan ini gitu ya? Karena sekali lagi gitu, kejenuhan itu adalah hal yang sangat manusiawi, tetapi mungkin saja beberapa orang menafsirkan ya kejenuhan ini secara dramatis karena mereka nggak paham apa definisi dari jenuh itu sendiri gitu, atau mungkin mereka punya definisi sendiri. Ya, kalau dibilang definisi yang pokok juga mungkin tidak ada ya gitu. Tapi setiap orang tuh akan punya cara sendiri dalam mendefinisikan dan bahkan kadang-kadang dalam mendramatisir si kata jenuh itu sendiri. Sehingga ketika sudah didramatisir, alhasil ada banyak keputusan konyol yang mereka buat. Nah, ini yang jangan sampai terjadi ya. Kalau kita hubungkan dengan mungkin keseharian saya sebagai coach, saya bertemu para klien yang memang sedang menginginkan pembuatan keputusan untuk masa depan ya, pembuatan keputusan dalam karir, dalam bisnis gitu. Ada kalanya ada orang-orang tertentu yang datang dengan sebuah keluhan atau sebuah fenomena di mana mereka mengatakan, "Coach, saya kayaknya lagi stuck, saya kayaknya lagi jenuh, saya kayaknya lagi butuh suasana baru." Ya, tidak ada yang salah dengan itu kan gitu. Tapi ketika mereka datang dengan semua alasan-alasan kejenuhan itu dan kemudian mereka membuat keputusan yang agak-agak besar tapi konyol gitu, misalnya tiba-tiba mereka mengatakan, saya mau ganti aja lah, sudah kerjaan, udah jenuh saya. Nah, tunggu dulu nih. Saya tidak berani mengatakan itu salah ya, tapi karena kadar keputusannya besar, bukankah hendaknya kita juga meletakkan kehati-hatian yang lebih besar pada keputusan itu? Nah, jangan sampai ketika kita cuma sedang lelah, bosan, atau mungkin sebut saja ada rasa muak lah gitu ya, itu udah agak ekstrim sih nantinya. Tapi kita ternyata mengasumsikan kita sudah tidak cocok lagi di bidang yang kita tekuni itu. Nah, kemudian dengan banyaknya bumbu-bumbu gitu ya dari sebut saja seminar motivasi di era sekarang ini yang mengatakan ayo buat keputusan, berani keluar dari zona nyaman dan lain sebagainya, yang kemudian mungkin saja akhirnya keluarlah satu keputusan konyol yang ternyata ya berdampak pada keseluruhan hidup mereka. Nah, ini yang saya ingin ingatkan lah gitu ya para teman-teman, untuk jangan terburu-buru juga buat keputusan hanya dengan mengatasnamakan jenuh. Nah, itu arahnya ke situ ya. Nah, karena sudah cukup banyak pemaparan saya di awal tentang kenapa gitu ya saya mengangkat tema malam hari ini. Nah, semoga paling tidak tema malam hari ini menjadi sebuah gambaran bagi kita semua bahwa ternyata jenuh itu dampaknya banyak sih memang gitu ya. Ia akan mengurangi produktivitas, ya juga akan membuat kita lebih mati gaya ya kalau orang bilang, dan bahkan juga mungkin di titik tertentu tuh kayak kehilangan gairah gitu ya. Nah, itu semua adalah dampak-dampak yang cukup wajar dari kejenuhan. Tapi kejenuhan itu juga satu kata yang kalau saya bilang dia akan punya banyak percabangan gitu. Ada yang jenuh karena sedang lelah.
Ada yang jenuh sebut saja karena ternyata jenuhnya ini bukan jenuh biasa, tapi jenuh yang membawa luka, ya, jenuh yang membawa trauma, sebut saja gitu. Ada juga orang yang jenuh karena memang sebut saja dia muak gitu ya. Jadi ada beda-beda nih, ada yang karena lelah gitu, ada yang karena luka, ada yang karena muak gitu ya. Dan ada lagi yang memang nanti lain-lain lah ragamnya. Tapi kita bahas satu persatu dulu lah ya. Saya sendiri juga merespon pertanyaan ini, kenapa? Karena ada juga diskusi atau bahkan pertanyaan sebut saja gitu dari salah seorang teman saya yang bertanya, coach, di bidang yang ditekuni sekarang sebagai seorang coach, konselor, hipnoterapis gitu, ada atau pernah nggak sih ngerasa jenuh? Saya bilang ya pasti pernah. Kenapa? Saya juga manusia ya, dan manusia itu sangat wajar gitu kalau pernah merasakannya namanya kejenuhan. Apalagi kalau misalkan sedang overload ya, sedang banyak sekali beban yang masuk dan lain sebagainya, banyak lah ragamnya. Dan saya juga manusia, jadi pasti kejenuhan itu pernah singgah pada diri saya. Nah, pertanyaannya adalah apakah hal itu kemudian membuat saya pindah pekerjaan begitu saja, pindah profesi begitu saja? Kan tidak gitu ya. Nah, akhirnya sekarang ini setelah kurang lebih mungkin 10 tahun lebih berlalu di profesi ini, ya saya bersyukur masih diberikan kekuatan untuk menjalani profesi ini, dan saya tetap mencintai profesi ini dengan segala konsekuensinya, karena memang ya ini pilihan saya, ini panggilan jiwa saya gitu untuk menjadi bagian dari pertumbuhan begitu banyak orang di luar sana. Nah, itu kan pilihan gitu ya, itu sebuah keputusan. Bahkan sebuah pilihan, sebuah keputusan yang kita buat dengan sepenuh hati pun tidak lepas dari yang namanya rasa jenuh. Apalagi kalau ternyata keputusan itu kita buat karena keterpaksaan. Nah, karena kita nggak tahu gitu dulunya ya, akhirnya buat keputusan yang kita sendiri juga nggak sadar, salah pilih apa kayak gitu ya. Bukan salah lah, mungkin belum pas gitu ya, milih sebuah aktivitas, sebuah pekerjaan, sebuah profesi yang tidak terlalu dinikmati, tapi kemudian dijalani, di kemudian hari memutuskan, kayaknya saya nggak cocok di bidang ini deh, kayaknya saya udah jenuh, saya pindah aja deh. Nah, kata-kata itu yang kita ingin ralat di perjumpaan kita di malam hari ini ya. So, itu dia teman-teman sekalian. Jadi sudah saya kisahkan beberapa beberapa pengantar tentang kenapa saya mengangkat tema malam hari ini. Yuk kita langsung saja masuk ke bahasan yang cukup mendasar, cukup jadi isi lah ya. Kalau tadi kita sudah bahas kenapa, sekarang kita bahas apa gitu, atau apa yang dimaksud atau bagaimana saya mendefinisikan si kejenuhan ini sendiri. Ya, kalau saya mengatakan kejenuhan itu cukup identik lah ya, cukup bersamaan dengan bukan bersamaan dalam arti cukup sepadan dengan rasa bosan, meskipun tidak sepenuhnya sama. Kalau bosan mungkin derajatnya kayak lebih rendah lah. Sementara kalau jenuh itu kayaknya dari segi penggunaan katanya pun begitu dengar lebih horor gitu ya. Sehingga antara bosan dan jenuh ya itu adalah dua hal yang kalau saya bilang secara asosiasi maknanya peletakannya berbeda ya. Saya menganggap atau asosiasi yang ada di benak saya kalau bosan itu masih di bawah gitu ya levelnya, sementara jenuh tuh udah di atas gitu. Dan kalau kita bicara ada bosan, ada jenuh, di atas jenuh ini ada lagi muak. Nah, saya meletakkannya seperti itu. Jadi ada bosan, ada jenuh, ada muak gitu ya. Kalau muak itu sudah sampai mempengaruhi ke tingkat emosi lah. Emosi jadi nggak stabil, itu biasanya banyaknya di muak. Nah, saya membaginya ke sana. Tapi lagi-lagi kadang ada yang bertanya, coach itu dapat dari mana? Ya, dapat dari mana itu dapatnya dari pengalaman kehidupan lah ya. Saya termasuk orang yang suka mengamati dan memetakan. Jadi hasil dari pengamatan saya itu banyak saya petakan menjadi berbagai pemikiran yang kemudian saya bagikan ulang. Ya, bukan berarti itu yang paling benar, tapi itu cara saya dalam memahami sebuah fenomena, dan saya menganggap cara itu membantu saya. Nah, semoga ketika cara itu saya bagikan juga nih pada para yang menyimak atau pada siapapun gitu yang ada di live streaming malam hari ini, ya semoga cara ini juga bagi Anda akan memberikan insight tersendiri gitu ya. Nah, jadi kembali ke yang tadi dulu. Saya biasanya membagi yang pertama itu level paling pertama dari jenuh, itu ada di level bosan. Kalau di level bosan itu ya memang bosan gimana sih gitu ya. Karena setiap pekerjaan itu kan akan ada ritme tersendiri gitu, yang kadang-kadang meskipun ritmenya naik turun, tapi karena saking sering naik turunnya, jadi naik turunnya ini juga menjadi rutinitas gitu ya. Kan ada pekerjaan yang memang rutin banget gitu ya. Jadi ada lah memang rutin ada yang seperti itu. Tapi ada juga gitu pekerjaan yang tidak rutin ya, jadi banyak sekali ketidakpastiannya, banyak sekali naik turunnya, tapi saking seringnya lama-lama juga menjadi rutin ya. Sampai lama-lama itu yang muncul adalah besok juga paling begini lagi lah, naik turun lagi nggak jelas gitu. Jadi yang asalnya tidak rutin, saking seringnya tidak rutin menjadi rutin. Jadi tidak rutin yang rutin. Nah, Anda pikirkan sendiri lah kira-kira artinya kemana. Tapi intinya adalah karena sesuatu itu yang tidak pasti, karena terlalu sering, lama-lama menjadi pasti. Pasti itu tidak pasti gitu ya. Nah, itulah ada banyak multi makna di sana. Tapi
Kurang lebih begitu. Nah, sekarang kita kembali ke yang tadi dulu. Kalau bosan, saya mengasosiasikannya, bosan itu adalah titik di mana seseorang melakukan sesuatu yang lama-lama mulai menjadi rutinitas, di mana kadar tantangannya itu mulai kayaknya tuh apa ya, bukan lagi ringan sih, tapi mulai lagi tidak menarik. Jadi tidak ada lagi excitement di sana. Orang tidak lagi terlalu meletakkan atensinya pada hal yang mereka jalani itu. Nah, sehingga ya sudah muncullah sih rasa bosan itu, ya. Nah, bosan itu masih tingkat yang paling dasar kalau saya katakan tadi. Dari bosan nanti naik ke jenuh, dari jenuh nanti mulai naik ke muak. Nah, kalau sudah muak ke level yang lebih atas biasanya ada kata-kata keputusan yang tidak sehat, ya. Karena kalau orang sudah masuk ke titik muak itu kan sudah di puncak, ya. Namanya emosi lagi naik, ya kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, logika akan terpengaruh gitu. Jadi kayak timbangan, emosi naik ya logika turun, ya logika naik emosi turun. Nah, hal itu bisa terjadi gitu. Maka dalam hal ini yuk jangan sampai kita berada di titik yang salah nih sampai ke muak ini, karena kita nggak memahami lika-liku dari si rasa jenuh ini, ya. Jadi kembali ke yang tadi, bagaimana ketika seseorang sedang bosan, ya dihadapkan dengan sebuah rutinitas, di mana rutinitas ini mulai terasa seperti yang datar, ya. Dia tidak lagi menyimpan makna di hal yang kita dijalaninya itu. Jadi seperti ada sesuatu yang hilang, ada makna yang hilang. Hal itu sudah terlalu menjadi rutinitas. Hal itu sudah terlalu menjadi sesuatu yang tidak lagi menantang, tidak lagi menarik untuk dicintai gitu ya. Nah, itu hal yang kalau saya katakan menjadikan seseorang bosan, tidak lagi menantang, tidak lagi menarik untuk dicintai, dan akhirnya ya sudahlah, kayaknya besok gini-gini lagi gitu ya. Mulai kehilangan semangat. Nah, rasa bosan ini banyak juga penyebabnya gitu. Nggak hanya karena kita melakukan sesuatu berulang, tapi bisa jadi ada makna yang hilang di dalam hal yang kita lakukan itu. Makna yang hilang tuh apa? Misalnya dulu gitu ya, ini kita ambil contoh dunia pekerjaan. Seseorang berada di sebuah tempat kerja, dan ketika dia bekerja di tempat itu, dia merasakan suasana yang fun bersama teman-temannya, ya. Ada teman-temannya di sana, ada teman-teman yang seperjuangan, sevisi gitu, sehingga teman-temannya ini membuat perjuangannya itu menjadi bermakna. Nah, ternyata di kemudian hari teman-temannya pada keluar, atau ada yang kemudian sebut saja ada yang berhenti, pindah dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga ada makna yang hilang sekarang. Sebuah rutinitas yang awalnya itu punya makna, ada makna kebersamaan, ada makna perjuangan di sana, ada makna-makna tentang satu visi. Sekarang makna-makna itu hilang. Kenapa? Karena terjadi perubahan situasi. Ketika terjadi perubahan situasi, makna itu hilang, mulai rasa bosan itu mulai masuk gitu. Kenapa? Karena ada sebuah makna yang tadinya membuat kita excited, sekarang tiba-tiba hilang. Nah, jadi di tahap pertama, maaf ya, agak-agak batuk tadi. Di tahap pertama ini, ketika seseorang sedang di tahap bosan, yang terjadi biasanya yang saya amati, karena sudah terlalu rutin, sudah terlalu sering, ya sudah sampai terlalu terprediksi, tantangannya juga sudah tidak lagi menciptakan sebuah sebuah drive tersendiri, dan yang kedua adalah ada makna yang hilang di sana, tidak lagi menarik, tidak lagi layak untuk kita perjuangkan, tidak lagi layak untuk kita cintai. Nah, itu di tahap bosan. Ketika bosan ini diteruskan berkepanjangan, maka ia akan mulai naik ke titik yang lebih tinggi, yaitu jenuh. Nah, ketika sudah masuk ke titik jenuh, nah ini mulai agak lain nih ya. Ketika masuk ke titik jenuh, biasanya akan mulai akumulasi dari semua antara tadi yang rutinitas ya, dengan makna yang hilang, biasanya mulai bercampur dengan kekecewaan. Nah, mulai ada rasa-rasa kecewa yang masuk. Jadi kalau di titik bosan, rasa kecewanya biasanya belum banyak ya. Tapi ketika sudah masuk ke titik jenuh, biasanya tadi antara rutinitas yang sudah terlalu sering, tidak lagi menantang, tambah lagi makna yang hilang. Nah, kemudian ternyata ada bumbu-bumbu kecewa. Bumbu kecewa itu adalah mungkin pernah konflik di bidang itu ya, ngalamin hal yang tidak menyenangkan, dan berbagai hal lainnya yang ketika lagi emosi tidak stabil, ya emosi tidak stabil ini bisa banyak hal gitu, bisa karena memang fisik lagi turun dan lain sebagainya. Terjadi lintasan-lintasan pemikiran, dan lintasan pemikiran itu kemudian membuat kita berpikir yang agak-agak konyol gitu. Misalnya, ngapain ya gue perjuangin bisnis ini ya, selama ini udah susah payah gitu, ditipu lah, inilah orang-orang yang nggak tahu diuntung lah, dan lain sebagainya. Mulai keluar berbagai macam sumpah serapah yang ternyata ada luka-luka yang tidak disadari ikut melekat bersama berbagai hal yang kita jalani itu ya. Dan namanya bidang yang kita jalani lah, semenyenangkan apapun pasti ada aja kan nggak menyenangkannya, pasti dong, wajar-wajar aja. Meskipun kita bisa saja positive thinking dan merasa, enggak, hal itu kita nikmati. Iya, secara positive thinking kita bisa menikmatinya. Tapi secara manusiawi, kalau kita akui, rasa-rasa tidak nyaman itu tetap ada kan. Nah, itulah manusia gitu. Nggak apa-apa, kita akui saja. Nah, yang terjadi adalah ketika seseorang berada di rasa bosan tadi, kemudian
bosan itu tereskalasi, ya awalnya tadi saya katakan ya, bosan itu sendiri ternyata hanya dimulai dari titik kehilangan makna atau sudah terlalu menjadi rutinitas sehingga tidak lagi menantang. Di titik itu masih bosan lah. Kemudian ternyata ada akumulasi dari luka yang ikut masuk ke sana, kekecewaan karena konflik, karena ribut, karena mungkin pada perlakukan tidak adil atau apapun itulah, sehingga muncullah rasa jenuh di sini. Nah, ketika mulai bercampur tiga hal ini antara si rutinitas tadi, makna yang hilang, dan ada muatan-muatan luka yang ikut masuk, mulailah nih terjadi. Sorry ya, saya agak-agak ini kondisinya di tenggorokan karena banyak perjalanan jauh. Jadi mulai kondisinya tereskalasi sehingga lama-lama si jenuh itu mulai memasuki tahap yang membuat seseorang tuh gairahnya mulai turun. Jadi kalau tahap bosan, orang itu masih bisa bekerja, hanya saja tidak memberikan atensi yang wajar ya, tidak memberikan atensi yang optimal gitu. Sementara ketika sudah masuk tahap jenuh, biasanya mulai ada tuh produktivitas yang terganggu. Kenapa? Karena sekarang seolah-olah ada energi yang terkunci oleh si rasa jenuh ini. Ketika rasa jenuh ini naik, maka secara psikis ya, komposisi energi psikis kita akan berubah. Yang awalnya energi psikis ini dipakai 100% untuk melakukan hal yang kita sukai, hal yang kita cintai, sekarang dia macet. Kenapa? Karena sebagian terkunci oleh si bosan dan jenuh ini. Produktivitas turun ya, kerja sudah nggak all out. Dan di titik yang lebih ekstrim lagi ya, amit-amit lah ya, titik yang lebih ekstrim adalah mulai kehilangan gairah ya dalam bekerja, dan sampai ke titik yang lebih ekstrim lagi, dari kehilangan gairah dalam bekerja ini, si kehilangan gairah ini mulai mempengaruhi kehidupan pribadi. Jadi kehilangan gairahnya itu udah bikin jadi kayaknya males, udah kayaknya ngelihat apa-apa itu udah males banget, dan ini pengaruhnya ke kehidupan pekerjaan, ke kehidupan pribadi ya, kehidupan bersama keluarga, kemanapun itu. Jadi mulai ngerembet kemana-mana nih. Nah itu sudah mulai ke tahapan muak saya menyebutnya. Antara si bosan, jenuh sama muak ini ya beda-beda levelingnya. Artinya kita perlu menyadari dulu nih, ketika kita mengatakan aduh lagi jenuh nih, jenuhnya apa? Ayo, jenuh bosan, jenuh yang tadi jenuh di tengah-tengah ini, dan muak. Yang mana yang kita alami? Nah kalau ternyata kita cuma sebatas bosan atau ada kata jenuh di sini ya, masih dua level pertama gitu. Kemudian kita membuat keputusan konyol, ini kan sangat disayangkan sekali ya. Karena kita tidak mengenali kejenuhan itu, kita lalu membuat keputusan konyol darinya. Ternyata keputusan konyol itu merambat ke berbagai aspek kehidupan lain. Nah, itu kan sangat-sangat disayangkan. So, dalam hal ini teman-teman sekalian, yang semoga ya bisa membantu kita, langkah pertama yang biasanya saya katakan atau saya bagikan pada para klien saya ketika mereka mengatakan mereka sedang jenuh, yuk kenali dulu. Jenuh yang kau maksud itu jenuh yang bagaimana? Jenuh di level yang mana? Nah, ketika mereka bertanya, maksudnya coach, level yang mana? Nah, baru saya masuk ke cerita yang tadi ya. Levelnya begini, saya membagi jenuh itu menjadi 3. Nah, itu biasanya cara saya mengatakan ke klien saya. Jenuh itu saya bagi menjadi 3. Yang pertama bosan, yang kedua jenuh, ya kata-kata jenuh tadi. Yang ketiga adalah muak, kamu di yang mana? Nah, tunggu dulu. Biasanya mereka bingung, yang mana coach, bedanya apa? Ya kita jelasin lagi ke mereka. Saya biasanya menjelaskan, kalau bosan level pertama tadi, biasanya kamu sedang kehilangan makna. Kamu sedang tidak tahu apa yang kamu perjuangkan. Kamu sedang kayaknya udah menjadi rutinitas belaka yang dilakukan juga kayaknya dilakukan nggak dilakukan ya gitu-gitu aja lah gitu. Jadi sudah tidak ada lagi muatan emosional yang berdampak positif di dalamnya. Nah itu udah mulai bosan. Jadi udah rutinitas, sudah kehilangan makna, itu di level bosan. Ketika si rasa bosan ini bercampur dengan akumulasi luka, ya luka ini sebut jadi kekecewaan, maka ia mulai tereskalasi menjadi jenuh. Nah jenuh ini mulai saya katakan agak-agak masih di tahap middle ya, karena akumulasi luka itu baru sedikit-sedikit lah. Cuma kita ingat-ingat, ya elah capek juga ya. Nah biasanya yang muncul kata-kata capek nih gitu ya. Nah ini pertanyaan dari Coach Flora tadi yang mengatakan bagaimana membedakan level jenuh, bosan, dan muak. Kalau saya mengatakan sederhana. Kalau bosan levelnya paling ringan. Yang tadi saya kembali sedikit ke bahasan saya ya. Yang pertama, bosan itu ringan sekali. Biasanya dia berhubungan dengan rutinitas. Sesuatu yang sudah terlalu rutin dijalani, sampai lama-lama kita, kata kuncinya adalah, aduh kayaknya lagi butuh suasana baru nih. Nah, kata-kata seperti itu, aduh kayaknya lagi butuh liburan nih. Nah, yang kayak gitu biasanya saya katakan sebagai bosan. Jadi, murni rutinitas, atau kayak ada makna yang sedang hilang. Bedanya di sana. Ya, kalau bosan ya memang itu rutinitas banget yang kalau karena rutinitas memang itu sudah terlalu berulang sampai kita tuh merasanya itu akan begitu lagi. Nah itu
bosan ya, karena rutinitas. Yang bosan karena kehilangan makna itu biasanya ada sesuatu yang berubah dalam aktivitas yang kita jalani. Dulu melakukan tuh bareng teman-teman, sekarang teman-teman nggak ada, melakukan sendiri kayaknya ada makna yang hilang. Jadi tahapannya baru di sana. Kalau nggak rutinitas, ada makna yang hilang dan tidak ada pengaruh dari rasa muak, bukan muak dalam artian di level yang ketiga ya, tapi tidak ada pengaruh dari muatan-muatan luka misalnya ya, atau muatan-muatan kekecewaan itu tidak dominan. Nah itu saya letakkan di level bosan. Tapi ketika si rasa bosan ini mulai bercampur dengan rasa-rasa, kan namanya kerja tuh lelahnya ada ya, rasa-rasa capek lah gitu, rasa-rasa diperlakukan tidak adil lah, pokoknya muatan-muatan yang kadang-kadang membuat kita berpikir, gila sepadan gak sih yang gue lakukan. Nah mulai tuh keluar hal-hal seperti itu, ada muatan rasa luka atau kecewa, dia mulai naik ke tahapan jenuh. Tapi ya masih jenuh biasa lah, masih kayak bisa ditimbang-timbang, cuma mulai mikir, aduh ini sepadan nggak sih sebenarnya. Nah jadi kata-katanya masih di sebatas sepadan nggak sih. Jadi ada muatan kekecewaan, ada mungkin muatan rasa takut, pernah gagal misalnya, atau pernah mengalami peristiwa tidak menyenangkan, itu mulai saya letakkan ke level jenuh. Nah, ketika akumulasi dari tadi si rutinitas, ya kehilangan makna, kemudian tuh udah mulai mengalami banyak akumulasi luka dan rasa kecewa, ini terus numpuk nih, berulang nih, maka dia kemudian tereskalasi, naik ke rasa muak. Nah, ketika masuk ke rasa muak, dia mulai menyabotase. Menyabotasenya gimana? Produktivitas turun. Tapi produktivitas turun ini bukan begitu saja, karena memang secara mendasar tidak ada lagi excitement di dalamnya. Kayaknya udah kehilangan interest, udah males ngeliat bidang yang di jalan itu, begitu besok harus melakukan lagi, kayaknya udah muak, udah aduh males banget deh. Kebetulan aja karena harus, nah keluarlah kata-kata harus, karena masih kepaksa gitu istilahnya ya, karena masih kewajiban, entah kontrak lah, entah apalah gitu, atau nggak ada pilihan lain seolah-olah gitu. Jadi diteruskan tapi kepaksa, nah produktivitas mulai turun, karena rasa-rasa muak itu mulai membayangi dalam bentuk, aduh ini kalau bisa ganti-ganti deh gitu, udah mulai ya keluar hal seperti itu. Dan di level yang lebih ekstrim lagi dari muak ini sampai ke titik di mana kehidupan pribadi mulai terpengaruh karena emosi nggak stabil. Jadi ke sama orang dekat pun juga ya begitu, perilakunya jadi mulai kayaknya yang nggak stabil lah gitu, bener-bener yang kayaknya jadi pemarah lah, jadi lebih cemas lah, lebih khawatir lah, lebih apapun itu. Nah saya menjelaskan itu biasanya ke klien saya. Ketika saya jelaskan, biasanya mereka mulai dapat insight untuk meletakkan, oh saya yang mana ya. Nah dia akan mulai memetakan sendiri, kayaknya coach kalau dari penjelasan tadi saya masih di level bosan deh. Nah ya sudah, kalau masih di level bosan berarti kan belum sampai ke level jenuh kan. Kalau masih di level bosan ya tidak perlu buat keputusan konyol. Kamu hanya perlu suasana baru. Kamu perlu refreshing sejenak gitu ya. Atau kamu ciptakan target baru. Nah ini pernah saya bagikan di Instagram saya juga di hari Rabu lalu. Berdamai dengan kejenuhan di tingkat yang bosan gitu ya. Gimana sih caranya? Yang pertama ya kamu refreshing sejenak lah ya. Saya sendiri juga ya saat ini kemarin ya, mungkin Anda pernah lihat juga di status Facebook page saya sedang berada di Jogja. Saya ke Jogja kemarin juga itu salah satu refreshing saya, tapi bukan refreshing liburan ya. Saya ketika ke Jogja kemarin kebetulan saya mengikuti diklat pelatih di bidang seni bela diri Hapkido, karena itu salah satu kesukaan saya juga. Itu merupakan sebuah cara saya gitu untuk melakukan refreshing dari rutinitas saya. Meskipun refreshingnya juga ternyata lumayan ya gitu, karena menyita energi fisik yang nggak sedikit gitu. Tapi anyway seperti itu refreshing. Nah yang kedua adalah coba buat suasana baru. Suasana baru yang paling simpel tuh apa sih? Ngatur ini ya, penataan ulang tempat kerja gitu, ngatur berbagai macam rutinitas yang biasa kita lakukan, kita ubah jadwalnya. Misalkan pagi biasanya kesini, siang kesini, sore kesini, kita ganti atau kita selipkan. Kita selipkan itu kita memasukkan aktivitas hobi kayak di sana gitu ya, melakukan aktivitas yang sifatnya itu menyegarkan diri kita. Nah itu boleh kita masukin ke sana. Jadi diseling. Kita juga tahu, jadi energi itu nggak hanya habis di tempat kerja saja atau di tempat kita beraktivitas. Kita tahu bahwa setelah saya pulang nanti akan ada nih hal yang saya sukai, hobi yang saya sukai, ngumpul sama teman-teman yang satu ketertarikan. Itu akan memberikan booster energi bagi diri kita, sehingga tidak terlalu terpengaruh si produktivitas itu. Jadi energinya nggak habis hanya untuk melakukan hal yang sudah mulai dirasa bosan tadi. Nah jadi cari hobi itu salah satunya ya. Yang ketiga adalah temukan makna atau temukan target yang lebih tinggi lagi, lebih segar lagi. Lebih segar itu dalam artian, coba kita lihat di bidang yang kita tekuni sekarang, jangan-jangan sudah tidak ada target lagi, sudah tidak ada keinginan lagi, udah gitu-gitu aja gitu ya. Udah rasanya flat aja, datar-datar aja. Nah itu tanda tuh, waktunya untuk kita menetapkan satu prioritas, satu target baru yang lebih membuat kita bisa bergerak di sana.
Atau bisa jadi justru target ini kita letakkan di hobi kita. Ya memang kesana jadi seolah-olah loh, bukannya malah jadi nggak efisien, kok energinya habis ke sini. Ya, yang imbang lah, ya bukan berarti ketika menetapkan target di hobi jadi semua energi dihabiskan ke sana, kan tidak. Hobi ini ada sebagai energi booster agar kita punya tetap energi yang bersifat positif, membuat kita semangat, sehingga ketika bekerja kita tahu ketika bekerja itu dunia kita tuh nggak cuma itu aja. Ada dunia lain, ya dunia dalam artian hobi gitu, yang kita rasa akan menjadi penyegar diri kita di kemudian hari. Nah, itu yang menyeimbangkan. Jadi work and life balance-nya kita dapatkan dari sana, ya. Itu untuk yang bersifat kebosanan. Nah, kemudian kalau yang bersifat dengan jenuh bagaimana nih? Jadi ada muatan luka di dalamnya. Nah, ini kita membutuhkan lebih banyak perenungan, ya. Kalau bosan tuh simpel ya, tadi saya katakan, cari suasana baru, ciptakan pola baru, ciptakan ritme baru gitu ya. Atau yang ketiga tadi, ciptakan target baru yang lebih segar. Itu kalau masih di bosan. Kalau di jenuh kita perlu naik lagi satu level nih, karena jenuh itu ciri-cirinya apa? Dia terjadi karena ada muatan akumulasi, ya, perasaan tidak menyenangkan, entah luka, entah kecewa. Nah, itu perlu kita renungkan dulu. Saya jenuh ini kenapa ya? Nah, jadi ini bagi yang baru bergabung, teman-teman sekalian yang mungkin belum paham apa sih bedanya bosan, jenuh, dan muak, nanti silahkan disimak lagi videonya ya, yang nanti akan tersimpan di live archive saya, atau nanti bisa dilihat juga di YouTube channel saya, karena akan saya upload ke sana juga. Nah, ada perbedaannya antara bosan, jenuh, dan muak tadi ya. Kalau di bosan kita tahu bahwa ternyata, aduh saya hanya butuh suasana baru, butuh pola baru, butuh target baru yang lebih segar. Kalau di jenuh kita perlu lebih banyak perenungan. Perenungan untuk menyadari, iya, namanya setiap profesi, setiap hal apapun yang dijalani pasti ada lah ya hal-hal yang tidak menyenangkannya. Pasti ada lah, semua tuh punya konsekuensi. Dan jangan langsung juga tergoda dengan bidang lain yang kita anggap, nah bidang itu kayaknya lebih enak tuh. Dalam suasana yang sedang tidak kondusif ya, sedang ada muatan luka, sedang ada hal-hal yang kita rasa mengganjal dalam diri kita, rumput tetangga tuh selalu terlihat lebih hijau gitu. Artinya grass is greener on the other side. Hal-hal yang kita lihat di seberang sana itu akan kelihatan lebih menyenangkan seolah-olah. Yaitu godaan, wajar. Kenapa? Karena ada akumulasi dari rasa tidak menyenangkan tadi yang ingin mencari sesuatu yang dirasa lebih menyenangkan. Nah, ada jaminan nggak? Kita pindah bidang atau kita nyisipin bidang ini, kita ada jaminan nggak bahwa dia akan terus-terusan menyenangkan? Tidak. Setiap bidang pasti membawa dua sisi. Akan ada hal yang menyenangkan, ada hal yang tidak menyenangkan. Itu sudah menjadi konsekuensi dari semua bidang. Kita perlu sadari itu. Nggak ada bidang yang satu yang semuanya itu pasti menyenangkan. Bahkan di bidang profesi yang saya jalani pun ada saja kan hal-hal yang tidak menyenangkannya. Nah, sekarang waktunya kita merenungkan hal-hal yang tidak menyenangkan itu, kita sadari sebagai konsekuensi dari pekerjaan, konsekuensi dari profesi, dan kita kembalikan ke diri kita. Siapkah kita menjalani hal-hal yang kita tahu tidak menyenangkan itu karena hal itu sepadan. Sepadan dengan apa? Dengan panggilan jiwa kita, dengan ketetapan jiwa kita untuk menekuni bidang yang kita sedang tekuni. Apakah semua itu sepadan? Nah, di sini memang agak sedikit spiritual ya. Kita perlu perlu refleksi diri lah gitu, menentukan apakah ini bidang yang saya pilih ini sudah mencerminkan gitu pilihan hidup saya, mencerminkan panggilan jiwa saya. Itu memang perlu sedikit refleksi yang lebih mendalam di sana, karena kita perlu menjawab semua pertanyaan tadi, semua tantangan ini, semua konsekuensi ini akan sepadan enggak. Nah, kata sepadan ini kan perlu padanan. Padanannya apa? Nah, padanannya itu adalah kesadaran kita tentang panggilan jiwa kita, tentang panggilan hati kita dalam menekuni bidang yang kita tekuni itu. Nah, ini kata-kata sepadan itu perlu padanan soalnya. Nah, baru yang ketiga, bagaimana kalau sudah masuk ke rasa muak? Nah, kalau sudah masuk ke rasa muak, semua hal tadi perlu kita gabungkan ya, dari mulai refreshingnya untuk meredakan dulu muatan emosinya, ciptakan pola barunya untuk menata ulang dulu segala sesuatu dalam diri kita, menetapkan target baru. Ini nggak selalu lah ya, kalau udah masuk ke rasa muak saya nggak sarankan dulu yang menetapkan target baru, tapi yang dua tadi bisa, ciptakan suasana baru, cari refreshing ke hal-hal baru, itu membantu. Baru yang ketiganya kita skip aja si tahapan target barunya, ini kita skip, kita langsung masuk ke tahapan yang tadi saya katakan, yaitu melakukan perenungan. Apakah semua ini sepadan? Apakah iya kalau saya pindah akan lebih baik? Apakah iya kalau saya membuat keputusan besar tentang berpindah atau melakukan atau mencoba hal baru, segala sesuatunya akan lebih baik? Nah, itu waktunya kita lagi-lagi merenungkan. Pada akhirnya semua itu akan kita hubungkan dengan kalimat atau dengan pernyataan, apakah ini sepadan? Nah, kata-kata apakah ini sepadan kan perlu padanan. Nah, kalau saya pribadi ya memang menyadari juga di profesi saya pasti ada gitu, hal-hal yang tidak menyenangkan tuh pasti ada, nggak mungkin nggak ada gitu. Tapi ketika ditanya apakah itu sepadan dengan panggilan jiwa kamu, saya akan mengatakan ya, itu sepadan.
Saya tahu ini panggilan jiwa saya tahu saya melakukan hal yang saya cintai yang saya lakukan yang saya cintai. Ada yang nggak menyenangkan, ya itu konsekuensi, saya tahu itu, dan saya tahu itu sepadan. Nah, alasan sepadan ini kenapa? Nanti secara spiritual kita akan punya jawabannya. Misalkan secara sepadan, ada yang mengatakan, ya saya tahu, karena bidang ini adalah ibadah dalam kehidupan saya. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan mungkin, ya saya tahu itu sepadan, kenapa? Karena bidang ini misalkan gitu ya, menjadi panggilan jiwa saya. Ada yang mengatakan, oh saya tahu itu sepadan, karena bidang ini merupakan penembusan karma saya. Nah, terserahlah mau disebutnya apapun itu, tapi karena kita tahu hal itu sepadan dengan yang kita perjuangkan, maka kita tahu bahwa oh ya sudah, karena itu semua konsekuensi, maka yang saya butuhkan sekarang adalah saya hanya butuh refreshing sejenak. Nah, si jenuh itu bisa turun lagi sekarang ke bosan. Kita sadar bahwa ternyata memang kita murni sedang bosan. Dan sekali kesadaran itu ditemukan, ya, tentang kesadaran apakah semua ini sepadan dengan panggilan jiwa kita, apakah semua ini sepadan dengan sisi spiritual kita, sekali itu ditemukan, nantinya itu rasa jenuh itu akan minim sekali untuk muncul. Kenapa? Karena kita tahu begitu ia muncul, kita tahu ini hanya sebatas bosan, bukan lagi jenuh, karena yang kita perjuangkan sepadan. Nah, jadi seperti itu, teman-teman sekalian ya, dari kalian di Instagram tuh tidak bisa terlalu lama gitu biasanya, karena memang saya harus ngebatasin ya, biar enak untuk nanti ngedownload filenya, saya masukin ke tim desain saya biasanya akan mengkonversi nanti ke sebuah video yang nanti videonya dimasukin ke YouTube channel saya. Tapi saya berterima kasih sekali pada teman-teman yang sudah ada di sini malam hari ini ya. Ada yang bertanya, tadi siapa aja yang bertanya? Saya pengen lihat dulu. Tadi ada Flora yang bertanya membedakan level jenuh, bosan dan muak, sudah saya jawab tadi ya, semoga menjawab. Kemudian juga tadi Flora sempat kuncinya tetap love what we do and do what we love. Nah, itu kan pada akhirnya ke sana ya, ini dari Flora juga nih. Kuncinya memang di sana. Tapi kadang-kadang untuk menemukan kunci itu, kita harus ngebuka dulu tumpukan barang yang ngehalangin kunci itu. Nah, tumpukan barang yang ngehalanginnya adalah si bosan, jenuh dan muak tadi gitu ya. Jadi kuncinya tetap di sana memang. Ya, pada akhirnya kadang-kadang kunci itu nggak kelihatan ya, karena kuncinya sedang ketutupan oleh banyak tumpukan-tumpukan barang. Nah, tumpukan barang itu bernama bosan, jenuh dan muak. Ya, seperti itu. Oke. Di sini ada lagi siapa? Oh, ada Mas Eko. Oke, terima kasih juga. Yudi, terima kasih ya. Oke, malam hari ini teman-teman sekalian, seperti itu perjumpaan kita. Kayaknya kalau di Instagram beda dengan di YouTube ya. Jadi kayaknya kalau kita terlalu lama di Instagram tuh agak beda. Kalau di YouTube agak lama tuh saya fine-fine aja gitu, karena secara kelengkapan mendukung semua. Kalau di Instagram agak lama tuh kayaknya malah agak aneh gitu. Jadi saya mohon undur diri dulu untuk malam hari ini. Semoga paling tidak bahasan kita di malam hari ini menjadi sebuah inspirasi tersendiri bagi Anda ya, bagaimana membedakan antara si bosan, jenuh atau muak. Jadi saya rekap sedikit kenapa saya mengangkat tema malam hari ini, karena kata jenuh seringkali dijadikan sebuah bukan cara ya, tapi sebuah alasan yang digunakan oleh orang-orang untuk nantinya ternyata membuat keputusan-keputusan yang konyol gitu ya. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Maka hal ini dimulai dengan cara kita membedakan apa bedanya antara bosan, jenuh, dan muak. Nah, ketika kita paham apa bedanya, maka kita juga paham bagaimana menyikapinya. Kalau di level bosan, cari suasana baru, ciptakan pola baru, dan kemudian juga tetapkan target baru yang lebih segar. Kalau di level jenuh, lakukan ketiga hal tadi, tapi sambil tambahkan perenungan. Renungkan apakah yang kita lakukan sepadan. Kalau sepadan, ya sudah, teruskan. Karena kita tahu kita sedang bosan saja. Kalau tidak sepadan, nah ini agak lain ya. Mungkin saya bahas nanti di konten lain. Paling tidak, kita tahu dulu caranya seperti itu untuk mengenali dan berdamai dengan kejenuhannya di level yang paling mendasar ya. Oke, terima kasih juga Mas Mariono, terima kasih Mas Eko ya, ada kata bermanfaat, terima kasih. Nah, yes, ada solusinya dari Yudi ya katanya. Oke, terima kasih teman-teman, saya undur diri dulu ya. Kita jumpa lagi berarti di Senin depan, dan sama di Instagram lagi ya, karena kalau Senin depan itu saya masih di luar kota posisinya sampai akhir Juli lah itu, karena lumayan ya ngurus projectnya juga, jadi hitungannya 2 bulanan. Nah, kurang lebih nanti di bulan Agustus mungkin kita jumpa lagi di YouTube Live. Tapi untuk malam hari ini saya akhiri dulu. Terima kasih untuk kembali bergabung, saling bersilaturahmi, saling sapa menyapa, saling berbagi inspirasi. Mari kita berjumpa lagi di minggu depan ya. Salam sehat teman-teman sekalian, berkah berlimpah, damai dan berbahagia selalu. Sampai jumpa lagi minggu depan. Salam Rahayu.